Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Miss Venisa. Untuk video kali ini, Miss Venisa akan membahas mengenai pengelompokan data. Untuk pengelompokan data merupakan tahapan yang akan kita lakukan setelah data-data yang telah kita peroleh di lapangan itu terkumpul. Kemudian pengelompokan data itu kita klasifikasi berdasarkan tujuan dari penelitian. Tentu data yang ada di lapangan itu bermacam-macam. Ada datanya yang berupa interval, ada datanya berupa rasio, ataupun data yang lainnya. Oke teman-teman, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pengelompokan data, silahkan simak terus video berikut ini. Baik teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan belajar mengenai pengelompokan data. Sehingga tujuan pembelajaran pada video kali ini yang pertama adalah mahasiswa dapat mengelompokkan data berdasarkan jenisnya. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui teknik pengambilan data sesuai dengan tujuan penelitian. Yang akan kita bahas yang pertama adalah mengenai pengertian data. Data adalah sekumpulan nilai dari suatu objek. Data mentah itu diambil dari sampel ataupun populasi. Jenis data tentunya bermacam-macam. Ada jenis data berdasarkan cara perolehannya, ada data primer dan data sekunder. Sedangkan berdasarkan sumber datanya, ada data interval dan data eksternal. Untuk berdasarkan jenis data itu sendiri, ada data kuantitatif dan data kualitatif. Sedangkan berdasarkan sifatnya, ada data diskrit dan juga data kontinu. Sedangkan jenis data menurut waktu pengumpulannya ada data cross-section dan data time series. Bagaimana karakteristik dari setiap jenis data? Terus simak video berikut ini. Yang pertama, jenis data menurut cara pengambilannya. Ada data primer dan juga data sekunder. Untuk data primer adalah data yang secara langsung diambil dari objek atau objek penelitian oleh peneliti perorangan maupun organisasi. Contoh, kita ingin mewawancarai langsung pengguna angkutan umum untuk meneliti preferensi kepuasan pengguna. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Sehingga peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non-komersial. Contohnya adalah pada peneliti yang menggunakan data statistik hasil riset dari surat kabar ataupun majalah. Sehingga data sekunder ini biasanya data ini sudah kita peroleh dari lembaga-lembaga survei ataupun lembaga-lembaga yang mengumpulkan data seperti Badan Pusat Statistik. Di sana terdapat berbagai macam data yang bisa kita gunakan. Misal jumlah penduduk Indonesia tahun 2020, jumlah pengangguran yang ada di Indonesia ataupun data-data yang lainnya. Sedangkan data primer adalah data yang langsung diambil oleh peneliti ke populasi ataupun ke sampel penelitian. Misal, kita memperoleh data hasil belajar dari materi matematika siswa SMP. Sehingga di situ peneliti langsung memperoleh datanya dari tes nilai matematika siswa. Oke teman-teman, sudah pahamkah mengenai data primer dan data sekunder? Untuk memperkuatnya, silahkan jawab pertanyaan berikut ini.
Untuk jenis data yang berikutnya adalah jenis data berdasarkan sumbernya. Di sini ada dua data, yakni data internal dan juga data eksternal. Untuk data internal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Misal, data keuangan, data pegawai, data produksi, dan seterusnya. Sedangkan data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Contohnya, data jumlah penggunaan suatu produk pada konsumen. Kemudian ada data tingkat preferensi pelanggan. Kemudian ada data persebaran produk dan sebagainya. Inilah pengertian ataupun jenis data berdasarkan sumbernya. Untuk jenis data yang berikutnya adalah jenis data berdasarkan jenis data itu sendiri. Di sini juga dibedakan menjadi dua, yakni data kuantitatif dan juga data kualitatif. Untuk data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Misal, jumlah penduduk, jumlah pengguna transportasi umum, luas suatu area, dan sebagainya yang bisa diperoleh atau datanya itu berupa angka-angka. Sedangkan data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Contoh, persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Kemudian ada data anggapan para ahli mengenai perekonomian di Semarang dan lain sebagainya. Untuk data kualitatif kadangkala bisa juga menggunakan angka, tetapi angka di sini itu sebagai simbol saja. Misal, kita ingin mengetahui motivasi belajar siswa pada saat pelajaran matematika. Ketika nilainya 1, artinya adalah siswa itu motivasi dalam pelaksanaan belajar matematika itu sangat rendah. Kemudian ada kategori 2 apabila motivasi belajar siswa dalam pelajaran matematika itu sedang. Dan 3, jika motivasi siswa dalam pelajaran matematika itu sangat tinggi. Nah, 1, 2, dan 3 di sini hanya menyimbolkan terkait interval motivasi siswa. Sehingga jangan sampai keliru antara data kuantitatif dan data kualitatif. Karena 1, 2, 3 pada data motivasi tadi untuk mewakili keterangan mengenai rendah, sedang, dan tinggi. Ini akan berbeda ketika data yang ada di lapangan adalah terkait nilai siswa pada mata pelajaran matematika. Maka nilainya bisa berupa 10, 20, 30, dan seterusnya hingga 100 jika interval nilainya adalah 0 sampai 100. Bagaimana teman-teman semuanya? Apakah mudah dipahami mengenai perbedaan data kuantitatif dan data kualitatif? Oke, untuk mengetahui bahwa teman-teman semuanya jelas, silahkan jawab pertanyaan berikut ini. Untuk jenis data berikutnya adalah jenis data berdasarkan sifat datanya. Di sini ada data diskrit dan juga data kontinu. Untuk data diskrit adalah data yang nilainya bilangan asli. Contoh, berat badan ibu-ibu PKK, kemudian nilai rupiah dari waktu ke waktu, dan juga data yang lainnya. Sedangkan data kontinu adalah data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu atau berada pada nilai yang satu ke nilai yang lainnya. Contoh, penggunaan kata sekitar, kurang lebih, kira-kira, dan sebagainya. Kemudian ada contoh lagi mengenai data Dinas Pertanian Daerah mengimpor bahan baku pabrik pupuk kurang lebih 850 ton.
Untuk jenis data berikutnya adalah jenis data berdasarkan waktu pengumpulannya. Di sini ada data cross-section dan juga data time series. Untuk data cross-section adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Contoh, laporan keuangan per 31 Desember 2006, data pelanggan PT Angin Ribut bulan Mei 2004, dan juga data yang lainnya. Sedangkan untuk data time series adalah data berkala. Artinya data yang datanya itu menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contoh data time series adalah data perkembangan nilai tukar dolar Amerika terhadap euro Eropa dari tahun 2004 sampai 2006. Kemudian data jumlah pengikut jamaah Nurdin M. Top dan Dr. Azhari dari bulan ke bulan. Contoh data time series lainnya adalah data nilai ulangan harian matematika pada tiap bab. Jadi, data nilai ulangan dari bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Bagaimana teman-teman? Bisa dimengerti? Oke, untuk berikutnya terus simak video berikut ini. Oke teman-teman, untuk materi berikutnya dalam pengelompokan data adalah metode pengumpulan data. Dalam sebuah penelitian, teknik pengumpulan data adalah faktor yang menentukan keberhasilan suatu penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, alat yang digunakan dalam pengambilan data, dan sumber data yang diperoleh. Berikut ada poin-poin penting dalam pengelompokan data ataupun pengumpulan data. Yang pertama, metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan dalam mengumpulkan data. Berikutnya, jenis sumber data adalah perihal dari mana data itu diperoleh. Dapat 4 teknik pengambilan data. Yang pertama adalah dengan cara angket, yang kedua adalah wawancara, ketiga observasi, dan keempat adalah tes. Bagaimana karakteristik dari 4 teknik pengambilan data ini? Mari simak terus video berikut ini. Untuk teknik yang pertama adalah penggunaan angket. Angket atau kuesioner adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi beberapa pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan angket terkait dengan prinsip penulisan angket, prinsip pengukuran, dan penampilan fisik. Untuk prinsip penulisan angket menyangkut beberapa faktor, antara lain isi dan tujuan pernyataan. Artinya, jika isi pertanyaan ditunjukkan untuk mengukur, maka harus ada skala yang jelas dalam pemilihan jawaban. Yang kedua, bahasa yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan responden. Tidak mungkin menggunakan bahasa yang penuh istilah-istilah bahasa Inggris pada responden yang tidak mengerti bahasa Inggris dan sebaliknya. Yang ketiga, tipe dan bentuk pertanyaan, apakah terbuka ataupun tertutup. Jika terbuka, artinya jawaban yang diberikan adalah bebas. Sedangkan jika pertanyaan tertutup, maka responden hanya diminta untuk memilih jawaban yang tersedia. Untuk teknik yang berikutnya adalah teknik wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab secara langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data.
Untuk wawancara itu menggunakan sampel besar, biasanya dilakukan sebagai studi pendahuluan karena tidak mungkin menggunakan wawancara pada 1000 responden. Sedangkan pada sampel kecil, teknik wawancara dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif. Untuk wawancara dibagi menjadi dua, yakni wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Untuk wawancara terstruktur itu adalah peneliti mengumpulkan data, telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang ingin ditanyakan dari responden, sehingga pertanyaannya sudah dibuat secara tersusun dan sistematis. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara tersusun secara sistematis dan spesifik, dan hanya memuat garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan oleh responden. Untuk teknik yang ketiga adalah teknik observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi berdasarkan situasi dan kondisi. Metode ini cocok digunakan apabila tujuan penelitian untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan dilakukan dengan responden yang tidak terlalu besar. Pada metode pengumpulan data observasi itu terbagi jadi dua kategori. Yang pertama, partisipan observation. Artinya, dalam observasi ini peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari orang atau situasi yang diamati sebagai sumber data. Contoh, seorang sutradara mengamati mengenai bagaimana adat suku Bugis, kebiasaan-kebiasaan yang rutin dilakukan oleh suku Bugis, sejarah-sejarahnya, dan yang lainnya. Untuk kategori yang kedua adalah non-partisipan observasi. Untuk observasi jenis ini, peneliti tidak ikut secara langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati. Contohnya seperti peneliti tentang pola pembinaan olahraga, seorang peneliti yang menempatkan dirinya sebagai pengamat dan mencatat berbagai peristiwa yang dianggap perlu sebagai data penelitian. Oke teman-teman, bisakah untuk membedakan partisipan observasi dan non-partisipan observasi? Untuk mengetahuinya, silakan jawab pertanyaan berikut ini. Oke teman-teman semuanya, untuk teknik yang keempat adalah tes. Teknik tes adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan serentetan soal atau tugas serta alat lainnya kepada subjek yang diperlukan datanya. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik tes dapat disebut sebagai pengukuran ataupun measurement. Teknik semacam ini banyak digunakan dalam penelitian kuantitatif. Contohnya adalah tes hasil belajar, tes kepribadian, tes bakat, tes intelijensi, tes sikap, dan tes minat. Oke teman-teman, itulah berbagai materi mengenai pengelompokan data. Oke teman-teman semuanya, itulah materi mengenai pengelompokan data. Apabila teman-teman semuanya mengalami kesulitan dalam pengelompokan data, silakan teman-teman semuanya bisa memberikan saran ataupun diskusinya pada kolom komentar pada video ini. Sekian dari saya teman-teman semuanya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.